بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وألحقنا بعبادك الصالحين. حضرة المكرمين والمحترمين yang kami hormati, yang kami muliakan, para bapak-bapak jamaah Masjid Jami' As-Salam PUP, wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Bapak Haji Hasan Abidin, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ustadz Lukman, yang kami hormati Pak Endang beserta para jajaran DKM Masjid As-Salam yang tidak saya sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau semua. Alhamdulillah, pada waktu yang berkah ini Allah berikan kita hidayah, taufik, kesehatan serta semangat sehingga bisa hadir untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan mengawali hari kita di Ahad ini dengan diisi sholat berjamaah dan ta'lim. Allah berikan keberkahan kita sepanjang hari ini dan seterusnya, dan Allah berikan kita keistiqamahan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah untuk menambah berkah. Kita niatkan untuk diri kita, semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan serta keberkahan serta panjang umur fi taatillah wa taatir Rasul. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, semoga Allah ampuni dosa mereka, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan yang masih hidup, semoga Allah berikan mereka kesehatan dan keberkahan serta dimudahkan segala urusannya. Dan kita doakan anak keluarga kita, semoga Allah jadikan mereka salih dan salihah serta diberkahi hidupnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Para bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di tanggal 14 Sya'ban. Insyaallah nanti malam kita nisfu Sya'ban. Masing-masing caranya, yang silahkan mau kumpul di masjid, yang mau di rumah juga silahkan. Berbicara tentang Sya'ban, saya ingin sebelum nanti insyaallah kita memasuki pembahasan Ramadan ya Pak ya, khususnya hukum-hukum yang berkaitan dalam puasa Ramadan. Namun saya ingin sedikit menyinggung peristiwa yang harus bapak-bapak ketahui yang terjadi pada bulan Sya'ban. Yang pertama adalah tahwilul qiblah. Tahwilul qiblah itu adalah perpindahan kiblat. Jadi dulu Pak, kaum muslimin yang berada di Mekah dan sekitarnya, kalau sholat itu menghadap ke Ka'bah, Masjidil Haram. Adapun kaum muslimin yang berada di Madinah, mereka menghadap kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama umat Islam di Madinah.
Nah, ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, berjalan waktu, namun Rasulullah ada kerinduan terhadap kampung halaman beliau, yaitu Makkah. Salat masih menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina. Beliau ada keinginan yang sangat kuat, ingin kiblatnya madepnya ke Ka'bah sebagaimana beliau melaksanakan salat ketika di Mekah. Menunggu wahyu turun, Rasulullah tidak meminta, tapi Rasulullah sangat ingin. Maka dari itu turunlah ayat perpindahan kiblat di dalam surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat kamu itu selalu menengadah ke langit, berharap apa Rasulullah? Berharap wahyu turun merubah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Rasulullah enggak minta. Rasulullah pengen Allah itu ridha apa yang Rasulullah inginkan, sehingga Rasulullah tunggu saja. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Niscaya akan aku palingkan, kata Allah, kalian ke kiblat yang kalian inginkan, maksudnya Rasulullah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka palingkanlah kiblat kalian, wajah kalian, arah kalian ke Masjidil Haram. Dan itu berlangsung menghadap ke Masjidil Aqsa selama di Madinah selama 17 syahran wa 3 ayyam. Berlangsung selama 17 bulan 3 hari. Sebagaimana yang dinukil dari perkataan Abu Hatim. Itu selama 17 bulan 3 hari beliau dan kaum muslimin yang berada di Madinah menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa. Makanya di Madinah kalau bapak-bapak haji atau umrah, mudah-mudahan yang belum haji atau umrah Allah segerakan. Di sana di Madinah ada yang namanya Masjid Qiblatain, Masjid Qiblatain itu masjid 2 kiblat. Jadi di masjid itu pernah dilaksanakan salat menghadap Masjidil Aqsa yang kemudian dirubah. Nah, jadi ada 2 kiblat saling membelakangi. Jadi sebelah sono ada mihrab atau tempat imam buat madhab ke Masjidil Aqsa, dan tentunya tidak dipakai. Dulu pernah dipakai di zaman Rasulullah. Ada yang mihrab atau tempat imam yang dipakai untuk mengarah Masjidil Haram, dan yang ini yang dipakai. Ada namanya Masjid Qiblatain. Nah, itu kejadian yang pertama di bulan Sya'ban. Yang kedua, ini kita kumpulkan dari hadis-hadis yang saya nukil dari kitab Mada fi Sya'ban. Yang kedua adalah kejadian raf'ul a'mal, diangkatnya amal perbuatan. Diangkatnya di sini dilaporkan, Pak. Jadi setiap waktu itu ada pelaporan amal kebaikan dan keburukan makhluk Allah, khususnya kita manusia. Nah, di bulan Sya'ban ini adalah laporan amal ibadah hambanya selama 1 tahun. Jadi ada laporan harian, ada laporan mingguan. Laporan harian itu, Pak, jadi setiap dari pagi sampai sore itu malaikatnya berbeda-beda yang mencatat amal kebaikan kita. Dari sore sampai pagi itu beda lagi. Jadi berganti-gantian, turun naik malaikat, berganti-gantian. Itu laporan harian. Ada laporan mingguan. Inilah sebab kenapa Rasulullah puasa pada hari Kamis, ya, karena Rasulullah tahu di hari Kamis itu dilaporkan amalan selama 1 minggu itu. Nah, di bulan Sya'ban ini dilaporkan amalan selama 1 tahun. Seperti itu. Ada laporan harian, mingguan, dan juga tahunan. Nah, maka dari itu kita dikasih tahu sama Rasulullah, karena Rasulullah dikasih tahu sama Allah dan malaikat. Di waktu-waktu itu para malaikat itu melaporkan amal kegiatan, maka isi akhir daripada laporan kegiatan kita itu dengan yang baik-baik.
dengan ibadah dan lain sebagainya. Kemudian di bulan Sya'ban ini juga ditentukan yang namanya umur. Ini jangan disalahpahamin, umur itu baru ditentukan di bulan Sya'ban, bukan. Allah sudah menentukan segala sesuatu itu dari zaman azali, Pak. Allah itu sudah maha tahu dari dulu yang kita nggak tahu kapan waktu awalnya itu. Karena Allah la awwala lahu wa la akhir. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kita nggak tahu. Pokoknya Allah sudah maha tahu sebelum semua ada di dunia ini. Apa maksud daripada Allah menentukan rezeki di bulan Sya'ban ini? Maksudnya adalah Allah nampakkan takdir-takdir tersebut kepada para malaikat yang mengurus urusan tersebut. Siapa yang mengurus urusan rezeki, Pak? Malaikat apa? Malaikat Mikail. Dikasih tuh daftar nih orang-orang yang dikasih rezeki sekian-sekian. Itu malaikat Mikail. Turun hujan jam segini sampai jam segini, malaikat Mikail. Di bulan Sya'ban juga umur orang ditentukan. Nah, ini ditentukannya maksudnya dikasih lihat kepada malaikat maut, Pak. Jadi dari Sya'ban ini ke Sya'ban setelahnya, setahun kemudian, itu malaikat dikasih satu lembaran dan itu terdapat daftar nama-nama orang yang akan meninggal di tahun tersebut. Allah sudah tahu, tapi Allah berikan catatannya kepada para malaikat. Karena nggak ada yang tahu, Pak, takdir kedepannya gimana, kecuali Allah sendiri yang ngasih tahu kepada makhluknya. Salah satunya malaikat yang masing-masing punya tugasnya. Malaikat maut. Siapa malaikat maut? Pak Israil. Okay. Jadi itu. Kejadian yang terakhir sebenarnya banyak. Kita ambil yang terakhir adalah malam nisfu Sya'ban. Nah, ini kejadian atau peristiwa yang Masya Allah jangan sampai kita lewatkan, Pak, malam nisfu Sya'ban ini. Jadi ulama juga memang berbeda pendapat. Ada yang menganjurkan kumpul di masjid, silahkan. Ada yang tidak menganjurkan, makruh, ibadah saja di rumah masing-masing, silahkan. Bukan zaman sekarang, ulama zaman sekarang, Pak, bukan. Tapi ulama dari zaman dulu, dari zaman tabi'in, memang mereka berbeda pendapat. Dia silakan. Nah, ada yang mau yasinan sampai 3 kali, silahkan. Tidak ada pelarangan. Karena yang penting diisi dengan ibadah. Bapak mau yasinan 5 kali, 7 kali, 10 kali, atau baca Quran 1 kali khatam semalaman, lebih bagus. Mau baca 1 kali pun tidak apa-apa. Mau sholat tahajud semalaman, silahkan, Masya Allah. Yang penting diisi, jangan diam. Karena ini adalah fursah, kesempatan kita yang Allah berikan di waktu-waktu dan di tempat tertentu. Akan Allah ijabah doa kita tanpa penghalang. Akan Allah lipat gandakan ibadah kita dan lain sebagainya. Para bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah beberapa peristiwa dan keberkahan yang terjadi pada bulan Sya'ban ini. Kita akan masuk, Pak, insya Allah banyak ini pembahasan tentang Ramadan, terutama hukum-hukum yang sering menjadi pertanyaan ketika kita berpuasa. Oke. Sebelum kita berpuasa, tentu ada pengumuman hilal Ramadan. Kapan jatuh tanggal 1 Ramadan? Bagaimana dan kenapa di Indonesia itu berbeda-beda? Ada ya kadang-kadang sama barengan, kadang-kadang berbeda. Seperti 2 organisasi besar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Mereka berselisih bukan tanpa ilmu. Mereka orang-orang yang sangat berilmu dan kompeten dalam keilmuannya. Jadi penentuan awal bulan itu dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ru'yah, melihat langsung bulan tersebut. Yang kedua adalah hisab, perhitungan. Itu ada hitungannya dalam ilmu falak. Kita yang awam itu sama sekali nggak paham, Pak. Hitungannya panjang, Pak, itu dari awal sampai akhir. Kesimpulannya nanti bulan ini berapa derajat di atas ufuk, seperti itu.
Dan hisab ini tidak menjadi mutlak awal bulan. Harus tetap diru'yah juga, harus tetap dilihat juga bulan tersebut. Apa betul hitungannya? Makanya nanti berbeda-beda. Kalau Muhammadiyah lebih mengedepankan hisab, artinya mendahulukan hisab, perhitungan. Makanya Muhammadiyah udah lebih tahu penentuan awal Ramadan kapan, awal Syawal kapan, seperti itu. Dan kita dan Muhammadiyah pun akhirnya ru'yatul hilal juga Pak, untuk meyakinkan perhitungannya itu nanti. Adapun NU dan kita mungkin itu menunggu di malam lebaran, di malam setelah tanggal 29. Setelah hari 29, malamnya itu, sorenya udah mau maghrib, dilihat ada bulan apa enggak. Kecil Pak, namanya juga awal-awal baru lahir, bulan kecil. Kalau udah kelihatan, maka mulai kita berpuasa. Jadi perbedaan puasa itu tergantung perbedaan matla. Matla itu tempat munculnya atau tempat terbitnya matahari. Dan juga tergantung bedanya pemerintah. Jadi kalau dalam satu tempat berdekatan dua negara, dan itu satu matla, satu tempat terbitnya matahari, maka itu dihukumi satu tempat. Misalkan kalau bapak-bapak ke jalan-jalan ke negara Teluk, itu kan Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, itu kan berdekatan Pak. Mereka itu bisa dihukumi satu matla, satu tempat terbit matahari. Nah, kalau misalkan salah satu negara itu mengumumkan melihat bulan, maka yang lain harus ikut. Seperti itu. Ada yang berpendapat masing-masing hakim, pemerintah itu bisa menentukan. Nah, itu pendapat yang kedua. Kalau kita, Indonesia dengan Malaysia, tentu negaranya beda, jauh. Artinya Indonesia dengan misalkan Thailand mengumumkan puasa tanggal 12, sementara kita belum melihat bulan, maka kita jatuhkan di tanggal 13. Ini tidak ada masalah. Bahkan masih dalam satu negara, kalau pemerintah itu tidak mewajibkan untuk mengikuti pemerintah, maka silakan saja kita, seperti yang terjadi di negara kita ini. Ada yang berpendapat karena kita Pak, walaupun satu negara, tapi matlaknya berbeda-beda. Matlak itu tempat terbitnya matahari. Yang di timur lebih melihat matahari duluan, yang di barat belakangan. Nah, ini kan ada perbedaan waktu. Mungkin yang di timur belum melihat bulan, tapi yang di Aceh misalkan itu bisa melihat bulan. Seperti itu. Nah, itu perbedaan itu yang menyebabkan perbedaan kita di awal puasa. Kalau pemerintah tidak mewajibkan, misalkan kalau di Mesir Pak, ada satu lembaga namanya Darul Ifta, lembaga fatwa. Itu satu Pak, pendapat pokoknya resmi. Kalau Darul Ifta mengatakan 1 Ramadan tanggal 13 April, maka semuanya harus puasa. Tidak ada perbedaan. Kalau di Indonesia tidak diwajibkan. Jadi masing-masing ijtihadnya, perhitungannya silahkan dilaksanakan seperti itu. Jadi kenapa berbeda-beda awal puasa kita? Itu yang pertama Pak. Yang selanjutnya kita bahas puasa. Puasa itu langsung saja secara syariat itu menahan dari segala yang membatalkan puasa. Dari kapan? Dari fajar shadiq Pak, dari adzan ya. Jadi bukan adzan sih patokannya, tapi waktu. Biasanya adzan bisa ke duluan atau ke belakangan, terlambat gitu. Jadi dari waktu fajar sampai waktu matahari terbenam secara sempurna, itu waktu maghrib. Nah, itulah waktu kita menahan dari segala yang membatalkan puasa.
Kemudian apa syarat wajib puasa? Ini saya cepetin beberapa yang secara umum. Yang pertama, syarat puasa itu Islam, harus muslim. Kemudian berakal, tidak gila atau tidak ayan. Ayan seharian, Pak, itu tidak wajib puasa. Kemudian yang ketiga adalah bulugh, harus baligh. Kalau belum balik boleh nggak puasa? Sangat boleh, sebagai bentuk latihan anak-anak kita atau anak kecil, pelajaran. Kemudian yang keempat adalah mampu untuk melaksanakan puasa tersebut. Ini menjadi syarat. Kalau dia tidak mampu, tidak boleh, jangan berpuasa, karena itu bisa membahayakan tubuh seperti itu, dan harus diganti nanti dengan yang lainnya, fidyah atau qadha. Kemudian syarat yang selanjutnya sehat. Syarat yang selanjutnya adalah iqamah. Iqamah itu tidak bepergian, tidak musafir. Nah, itulah 6 syarat wajibnya puasa. Islam, berakal, baligh, mampu melaksanakan puasa, kemudian sehat, dan juga sehat ini maksudnya tidak sakit. Yang keenam adalah tidak bepergian. Karena orang musafir dalam jarak tertentu itu boleh tidak berpuasa. Nah, kemudian kita masuk sekarang ke permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah niat seorang yang berpuasa. Apa hukum niatnya, Pak? Hukum niat berpuasa itu wajib. Hukum niat berpuasa itu termasuk rukun, termasuk wajib puasa. Kapan kita waktu berniat itu, Pak? Tentu dalam madhab kita Syafi'iyah harus dilaksanakan setiap malam, mulai dari awal malam habis isya, Pak. Kalau habis tarawih kita sampai waktu fajar. Nah, itu waktu kita berpuasa. Dan harus dilakukan niat tersebut setiap malam. Tidak boleh satu kali doang. Misalkan di malam pertama kita niat, pas malam berikutnya sampai hari akhir kita tidak niat lagi. Dalam madhab kita, ya, dalam madhab kita itu tidak boleh. Namun dalam madhab Imam Malik itu boleh. Jadi dia niat di awal hari puasa malamnya, dia niat nawaitu an syahri Ramadan kulli. Saya niat puasa 1 Ramadan penuh, sebulan penuh. Nah, jadi udah terwakilkan, Pak, itu. Malam berikutnya tidak wajib puasa niatnya. Lalu kita bagaimana, Pak? Kita ambil 2, Pak, dua-duanya. Jadi di awal malam puasa kita niat sebulan Ramadan, jaga-jaga gitu. Jaga-jaga, takutnya betul-betul lupa. Nah, tapi setiap malam-malam berikutnya pun kita tetap niat, wajibin. Tetap niat karena madhab kita itu Syafi'iyah. Seperti itu. Kenapa puasanya itu, Pak, nggak bisa satu niat? Dalam dalil ulama Syafi'iyah, artinya satu niat untuk 1 bulan. Kenapa? Karena setiap puasa itu ibadahnya berbeda-beda. 1 hari puasa berarti 1 ibadah. Hari kedua berarti berbeda dengan puasa sebelumnya. Maka setiap ibadah itu harus memiliki niat masing-masing. Karena kalau sudah dibatalkan puasa yang pertama, artinya udah maghrib, udah makan, maka untuk puasa selanjutnya tidak bisa diteruskan niatnya, harus diperbaharui lagi. Kemudian kapan niatnya? Puasa malam hari, Pak. Jadi kalau udah adzan itu udah nggak boleh niat, Pak. Kalau Bapak lupa niat pas adzan, maka tidak sah, mohon maaf, puasanya. Jadi seharian itu Bapak kagak boleh makan, nggak boleh minum, tapi tidak dianggap puasa. Seperti itu. Dan harus qadha. Pentingnya niat, Pak. Kemudian
Bagaimana misalkan kita niat di awal malam, misalkan jam 8 habis tarawih persis, ya. Kemudian ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Misalkan kita niat jam 8, kita niat puasa esok hari, tapi kita makan terus Pak, sampai kita makan minum, mohon maaf yang sudah bersuami istri mungkin melakukan hubungan, apakah itu bisa membatalkan puasa? Hal-hal tersebut sampai waktunya fajar dia tidak ada niatan lagi, artinya tidak ada memperbarui niatan. Kalau dalam madhab kita itu sah Pak, nah, itu sah, artinya kita di awal malam sudah niat puasa, besok pas sahur kita makan lagi atau mungkin berhubungan suami istri, itu tidak membatalkan niat yang pertama, artinya tidak mesti niat lagi. Tapi kalau dalam mazhab lain itu bisa membatalkan niat puasa itu Pak, jadi dia harus niat lagi karena dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dalil kita jelas, karena itu niat bukan puasa gitu. Jadi hal-hal seperti makan, minum, berjima itu tidak membatalkan niat, namun itu membatalkan puasa kalau siang hari, seperti itu. Kemudian bagaimana niat kita Pak, dan apa yang wajib dilakukan? Nah, kalau dalam madhab kita Pak Asy-Syafi'iyah, makanya enaknya dalam bermadhab itu jelas Pak, kita mau melakukan ibadah itu seperti apa. Nah, kita dianjurkan talaffuz, melafalkan niat. Enggak mesti panjang yang seperti kita lakukan, panjang lebih bagus. Kan kita biasanya niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Itu lengkap Pak. Kalau Bapak pengen bilang nawaitu shaum Ramadan, enggak apa-apa, saya niat puasa Ramadan, silakan. Enggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Saya niat besok puasa Ramadan, silakan. Sah niatnya. Itu dilafalkan. Tapi aslinya niat itu adanya di hati, seperti itu. Jadi kalau bapak-bapak tidak melafalkan dan memang sudah niat memang pengen puasa, tentu sah niat puasanya itu. Cuma memang untuk memperkuat keyakinan atau niat kita, maka dilafalkan seperti itu. Jadi pertanyaan Pak, terkadang mungkin banyak sebagian kita dari habis tarawih itu tidak mengucapkan nawaitu, tidak mengucapkan niat, tapi pas waktu sahur sampai pas adzan baru ingat, ya Allah tadi belum niat ya. Ini permasalahan dibahas Pak. Kalau seseorang bersahur memang untuk berpuasa, untuk menguatkan badan dia, maka itu disebut niat. Jadi bapak-bapak nggak biasa makan malam gitu, tapi pas Ramadan makan malam karena memang sahur dan memang udah bangun otomatis emang pengen sahur, emang pengen puasa, tapi tidak melafalkan niat tersebut, maka itu disebut niat. Yang terpenting terbesit kalau memang kita itu pengen puasa besok gitu, walaupun tidak dilafalkan betul-betul. Ini fahuwa niyah, itu dianggap niat. In khatarat bibalihi as-sifatul lati yushtarat at-ta'arrud laha ka shaumi Ramadan. Selama terbesit di situ ada sifat-sifat yang memang hanya dia lakukan pada puasa Ramadan, seperti itu. Memang dilakukan untuk berpuasa, walaupun niatnya itu enggak jelas gitu. Kadang kita lupa Pak gitu. Tapi memang kita bangun sahur memang untuk puasa gitu. Jangan ragu bahwa itu udah termasuk niat berpuasa. Dalam hati kita itu memang ada niatan untuk berpuasa. Berbeda kalau misalkan dari habis tarawih memang enggak niat, lupa gitu. Habis itu tidur langsung bangun-bangun udah kayak mayat, sampai bangun-bangun subuh Pak.
kagak niat lagi sama sekali, lupa, maka itu tidak dianggap puasa. Jadi tidak niat sama sekali. Nggak perlu kodok lagi yang tadi ya. Kalau yang pertama tadi tidak perlu dikodok. Karena memang dia sudah memiliki di situ kegiatan yang memang menunjukkan dia itu mau puasa, seperti itu. Itu seperti sahur. Ini sunnah melafalkan niat, sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke muftiratus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa gitu. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama masuknya sesuatu, yang kedua keluarnya sesuatu dengan sebab, yang ketiga itu jima'. Ini dijelaskan lagi. Masuknya sesuatu yaitu dengan cara benda itu terlihat kemudian masuk sampai kepada rongga badan kita, jauh sini, rongga mulut, rongga lah. Kalau kita ngelihat scan badan kita kan itu ada rongga hidung, rongga mulut, itu yang rongga-rongga itu Pak. Kalau masuk sampai perut kita, kalau masuk sesuatu ke dalam rongga tersebut, maka itu batal. Salah satunya sedikit apapun yang bisa terlihat oleh mata kemudian masuk ke dalam jauf rongga kita, sedikit apapun itu bisa membatalkan puasa. Seperti apa? Seperti asap rokok. Asap rokok sebenarnya tidak mengenyangkan dan dia berbentuk asap. Dan itu terlihat dengan mata dan sampai masuk ke rongga, itu membatalkan puasa. Makanya kalau bapak-bapak di samping tukang sate Pak, hati-hati. Kalau bapak-bapak menikmati baunya tersebut bisa membatalkan Pak. Karena asapnya itu terlihat gitu. Hati-hati. Nah, kalau misalkan lagi masak soto di samping kan asapnya nggak terlihat, kita hanya mencium, itu masuk ke otak kita. Masuknya ke otak kita, bukan ke rongga kita. Kalau masuk ke rongga asapnya itu bisa membatalkan. Kalau kita dengan sengaja menikmati, itu kalau asap sate Pak. Tapi kalau misalkan lagi masak soto, lagi masak semur, itu tercium aromanya itu ke otak aja itu. Oh ini bau semur, oh ini bau soto, itu tidak membatalkan puasa. Nah itu nanti bisa kita bahas itu di sini. Nah sekarang pokoknya apapun Pak ya, jadi masuk dari lobang-lobang yang terbuka, lobang yang terbuka nih Pak, hidung. Nah kuping nanti dibahas Pak. Kuping ada yang mengatakan itu lubang terbuka, ada yang tidak, ada yang mengatakan bukan lubang terbuka. Kemudian mulut, masukin, kalau kita masukin sesuatu ke hidung, ke mulut dan berasa di tenggorokan atau di rongga kita, itu batal Pak. Kemudian maaf dari dubur atau dari kubul memasukkan sesuatu, itu batal. Pokoknya yang lubang-lubang terbuka. Sekarang keluarnya sesuatu dengan sebab. Nah ini kalau tadi masuknya sesuatu ke badan, sekarang keluarnya sesuatu dari badan kita. Yang pertama adalah qai, muntah. Muntah itu bisa menyebabkan batal puasa kita. Dilihat di sini. Puasa menjadi batal apabila dia memuntahkannya dengan sengaja. Memuntahkan makanan sengaja dimuntah-muntahin dan betul muntah, maka batal puasanya. Tapi kalau dia misalkan tidak sengaja puasa, tidak sengaja muntah, maka tidak batal dengan syarat Pak, dia yakin tidak ada sisa-sisa daripada muntahan yang keluar itu masuk lagi ke dalam tenggorokan dia, karena itu sisa-sisa makanan. Kalau masuk lagi itu najis Pak, qai itu muntah itu najis.
Jadi kalau udah keluar, ketelan sedikit Pak itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau nggak sengaja ketelannya, itu bisa dimaafkan, tidak membatalkan puasa. Misalkan udah di tenggorokan nih, udah susah banget, harus ditelan ini sedikit. Nah, itu tidak apa-apa. Atau tidak sengaja, ketelan aja begitu, itu tidak membatalkan. Tapi kalau sengaja membatalkan, aduh sayang ini, barusan rendang yang dimakan, rada keluar, saya telan lagi dah, nah, itu batal Pak. Nah, kemudian yang selanjutnya keluar mani. Keluar mani dengan sebab istimna. Istimna ini maaf Pak, onani atau masturbasi itu bisa membatalkan puasa. Mau itu dengan sendiri atau dengan istri yang maaf mengeluarkan itu bisa membatalkan puasa. Tapi dia harus menahan terus puasa dia sampai maghrib, tapi tidak dianggap berpuasa. Dia harus qadha puasanya itu di hari tersebut. Jadi pokoknya keluar mani dengan sebab istimna, maka wajib qadha, batal puasanya. Nah, yang selanjutnya keluar maninya karena bersentuhan dengan istri, bukan jima Pak, bersentuhan dengan perempuan asing atau istri. Nah, ini lebih mendetail lagi Pak, tapi intinya membatalkan juga, walaupun dalam satu kondisi ini tidak membatalkan. Seperti maaf, orang yang keluar maninya itu gampang Pak, bahasanya apa, ejakulasi Pak ya. Jadi tersentuh sedikit misalkan perempuan itu bisa keluar gitu. Nah, itu tidak batal puasanya. Ya dia mungkin bersentuh-sentuhan misalkan di kereta Mbak, dan dia mau nggak mau bersentuhan itu Pak. Nah, tapi karena bersentuhan itu nafsu dia menggejolak Pak, dia nggak bisa tahan, tahu-tahu keluar aja itu maninya, itu tidak batal puasanya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan maaf rada-rada berdiri dikit Pak, kita itu tidak batal puasanya. Bahkan keluar madi tahu kan Pak, madi itu biasanya maaf nafsu lagi tinggi dan si lagi bangun Pak, ini mani belum keluar, itu ada lengket-lengket keluar, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau udah mani yang keluar, itu bisa membatalkan puasa kita. Kemudian yang selanjutnya adalah keluar mani karena mikirin Pak, memandang, mikirin. Jadi orang ngelihat maaf perempuan atau sesuatu, kepikiran, dia pikirin, sengaja dipikirin sampai keluar, itu batal puasanya. Batal puasanya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah haid, nifas dan melahirkan. Ini yang membatalkan puasa selanjutnya, yang keluar dari badan ini, ya perempuan khususnya kita menganggap Pak, haid, nifas, melahirkan, lagi tengah-tengah hari, maka batal puasanya, tidak boleh dilanjutkan lagi. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah ayan. Nah, tapi di sini diperincikan, kan ayan kadang-kadang ada yang bentaran, ada yang lama gitu, atau pingsan. Nah, kalau dia tidak terkontrol Pak penyakitnya itu, dan terjadi selama siang hari, maka puasanya batal. Artinya dia tidak dianggap berpuasa. Tapi kalau dia bisa mengkondisikan ayannya itu dan tidak terjadi seharian penuh, maka tidak batal puasanya. Mungkin beberapa menit aja atau beberapa jam, dan dia bisa kondisikan, habis itu langsung sadar, maka puasanya tidak batal, bisa diteruskan lagi. Kalau hanya beberapa saat. Selainnya ini ada ikhtilaf, perbedaan ulama. Adapun riddah ini murtad, keluar dari Islam, ini batal Pak secara mutlak. Na'udzubillah. Misalkan ada seseorang berpuasa jam 10 dia murtad, keluar.
Pas zuhur dia mikir mau balik lagi ke Islam, maka puasa yang sebelumnya tidak dianggap. Dia tidak boleh berpuasa lagi di hari yang sama itu, karena dia sudah keluar daripada Islam. Yang selanjutnya adalah jima'. Tentu ini jima' membatalkan puasa, apalagi tahu hukumnya dan sengaja, maka double Pak. Itu kafaratnya kafaratul uzma, kafarat yang paling berat. Ada 3 Pak membayar kafarat yang paling berat itu. Yang pertama, kafaratnya adalah membebaskan budak. Di samping-samping kita masih ada budak Pak, kalau itu dimerdekakan Pak. Kalau nggak ada budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, puasa 2 bulan harus berturut-turut Pak, nggak boleh ada selingan nggak puasa, harus berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, maka harus memberi makan 70 orang miskin. 70 orang miskin, seperti itu. Itu kafaratul uzma sebutannya, kafarat yang paling berat. Tapi kalau nggak sengaja, gimana? Jima nggak sengaja Pak itu. Ya mungkin Pak nggak sengaja kejadiannya dan lain sebagainya. Oke, sekarang selanjutnya mungkin kita 5 menit lagi, habis itu tanya jawab karena ada permasalahan yang penting. Orang-orang yang diperkenankan untuk berbuka atau tidak berpuasa. Yang pertama adalah orang yang sakit. Nah, tapi sakitnya ini Pak, ini saya simpulkan aja langsung. Yang sakitnya ini memang betul-betul tidak mampu untuk melakukan puasa. Kalau dia puasa makin sakit badannya itu. Ada 2 macam. Yang pertama, orang tersebut bisa kemungkinan sembuh. Ada kemungkinan sembuh. Misalkan lemas banget badannya. Maaf, misalkan kena COVID atau kena yang lainnya, yang memang hari itu dia tidak bisa berpuasa, tapi kemungkinan bisa sembuh. Maka dia harus qadha puasanya Pak, yang tertinggal itu. Tapi kalau padahal ini dianggap bisa sembuh nih Pak, ternyata terus-menerus penyakitnya sampai meninggal, maka tidak wajib qadha Pak. Tidak wajib sesuatu apapun, enggak qadha, enggak fidyah, enggak. Karena dari awal dia sudah diyakini bisa qadha gitu. Karena ada kemungkinan untuk sembuh. Yang kedua, yang memang penyakit kalau kita lihat ini udah nggak bisa sembuh, ini penyakitnya memang harus terus makan gitu, nggak boleh berpuasa sama sekali, nggak bisa ditunggu sembuhnya kapan. Maka ketika itu dia hanya wajib fidyah. Bagaimana mau qadha? Puasanya nggak boleh, nggak bisa qadha dia Pak. Maka ketika itu dia wajib bayar fidyah. Misalkan udah lansia, lah mau qadha kapan? Makin kesonoan makin tua begitu. Nah, maka dia wajib fidyah. Setiap hari Pak, pokoknya udah Ramadan nih, waduh, ini nenek kita udah sama sekali nggak sanggup, maka udah langsung bayar fidyah. Jangan nunggu selesai Ramadan. Setiap hari nggak puasa, kasih fidyah. Seperti itu. Fidyahnya itu gimana Pak? 1 mud. Mud itu pokoknya sekali orang makan Pak. Makannya bukan makan biasa Pak, makan yang enak. 20.000 kan udah enak tuh. 25.000, ya, kasih 25.000, keluarin deh itu 25.000, kasih orang yang memang membutuhkan untuk makan, maka terbayarlah fidyah 1 hari itu Pak. Kemudian bepergian jauh boleh tidak berpuasa, itu dalam jarak 83 km paling dekat. Pokoknya lebih dari 83 km itu sudah boleh tidak berpuasa. Tapi dengan syarat, pertama perjalanan yang jauh, kemudian perjalanannya untuk sesuatu yang mubah, bukan yang maksiat. Kalau perjalanannya untuk maksiat, maka nggak ada rukhsah, tidak ada keringanan apapun. Kemudian perjalanannya itu Pak dilakukan sebelum fajar. Dilakukan sebelum fajar. Jadi Bapak boleh tidak berpuasa. Kalau Bapak misalkan puasa nih, berangkat jam 8 Pak, maka tidak boleh ada rukhsah, tidak boleh tidak berpuasa. Kecuali dalam perjalanannya itu bikin lemas badan, itu baru boleh. Itu beda, bukan karena perjalanannya itu yang membolehkan, tapi masyaqqah,
keberatan atau menyiksa badannya itu, badan lemes, maka tentu boleh tidak berpuasa dan harus diqadha. Terus untuk yang musafir, boleh enggak dia tetap berpuasa? Tentu boleh. Mana yang afdol? Selama dia mampu untuk berpuasa, maka puasa. Tapi kalau dia lemas, maka tidak perlu berpuasa. Apalagi kalau zaman sekarang Pak, muasalat, transportasi, kereta, pesawat, bus, perjalanan yang jauh, tapi kita enjoy naiknya. Nah itu boleh saja Bapak tetap berpuasa. Saya berangkat dari Mesir ke Indonesia pas bulan puasa, boleh saja saya tidak berpuasa juga. Makanannya enak di pesawat, gitu Pak. Banyak pramugari lagi, ya Allah. Udah jadi puasa, sayang banget puasanya. Jadi boleh Pak, selama perjalanannya itu lebih dari 83 km, walaupun ringan perjalanannya karena naik pesawat atau kereta, boleh tidak berpuasa. Tapi selama mampu, maka berpuasa lebih afdol. Nah, bagaimana orang yang hamil dan menyusui? Orang yang hamil dan menyusui itu boleh tidak berpuasa dan harus qadha. Harus qadha. Tidak perlu fidyah. Harus qadha, tidak perlu fidyah. Tapi khusus untuk yang menyusui, kalau dia takut sama bayinya doang, sebenarnya dia mampu nih untuk berpuasa. Lagi menyusui dia mampu untuk berpuasa. Tapi dia khawatir bayinya ini nanti kurang gizi kalau dia berpuasa. Maka dia boleh tidak berpuasa, tapi harus melakukan dua hal Pak. Qadha dan fidyah juga. Qadha dan fidyah juga. Kalau dia hanya takut atau khawatir terhadap anaknya. Tapi kalau dia khawatir terhadap diri dia juga, maka hanya satu yang dilakukan, yaitu qadha. Fidyahnya nggak perlu. Seperti itu. Yang terakhir dah kita ambil. Oh, ini saya ambil satu lagi hukum. Bagaimana menunda perempuan haidnya Pak sampai melewati Ramadan. Artinya dia meminum obat sehingga Ramadannya itu bisa full puasanya. Nah, ini ulama-ulama sekarang dan ulama-ulama zaman dulu ini membolehkan Pak. Ibadahnya itu sahih, bisa, boleh. Namun tetap dianjurkan tidak perlu dipakai obat tersebut. Sebagaimana perempuan diciptakan, maka seperti itulah hendaknya perempuan itu berjalan. Nah, terutama ketika haji Pak, perempuan sayang ya, lagi haji, haid, lagi Arafah, kemudian tawaf ifadah yang wajib-wajib, maka boleh-boleh saja dia melakukan minum obat yang menunda haid dia atau menstruasi dia. Seperti itu. Yang terakhir, bagaimana hukum menggunakan suntik? Nah, anti swab. Kalau swab itu gampang Pak. Swab itu kan tidak sampai tenggorokan Pak ya. Itu boleh-boleh saja. Jadi tidak ada yang dirasa dalam tenggorokan. Tapi kalau sampai hidung sini, ya itu tidak masalah, tidak membatalkan puasa. Kalau kita memasukkan sesuatu dan sampai terasa di tenggorokan, itu yang membatalkan. Tapi kalau kita kayak ngupil Pak, maaf, ngupilnya sampai dalam Pak, sekelingking penuh habis, itu tidak membatalkan puasa. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan suntik? Suntik vaksin atau infus misalkan. Nah, ini ulama memerincikan Pak, dan ulama berbeda pendapat sampai 4 pendapat. Nah, di sini ulama ada yang membedakan. Jadi suntik itu ada yang kita tahu ada 2 macam Pak. Ada yang lewat pembuluh darah, itu namanya antrivena kalau nggak salah. Itu lewat pembuluh darah. Ada yang suntik lewat otot Pak. Itu antimuskular apa itu saya lupa. Jadi ada yang lewat pembuluh darah, ini biasanya di urat nadi kita. Ada yang lewat otot, nih tangan kita pas vaksin atau di pantat dan lain sebagainya, di otot-otot. Di sini ada 4 pendapat Pak. Ada yang pertama mengatakan itu membatalkan secara mutlak, bagaimanapun bentuk suntikannya, itu bisa membatalkan puasa. Ini ulama-ulama Yaman.
Tidak semuanya tentunya. Pokoknya ada yang berpendapat itu bisa membatalkan. Mau itu untuk menambah energi atau untuk obat. Itu membatalkan puasa. Yang kedua, ini ulama-ulama kontemporer juga sama ulama-ulama Azhar banyak yang berpendapat ini. Salah satunya Syekh Saltut, Syekh Qardawi, kalau yang bapak-bapak tahu Syekh Yusuf Qardawi, ini berpendapat seperti ini, bahwa tidak membatalkan puasanya, mau itu obat atau untuk energi. Kenapa? Karena suntik atau obat itu masuk bukan pada lubang yang terbuka. Yang membatalkan itu memasukkan sesuatu kepada lubang yang terbuka sampai kepada jauh. Lubang terbuka ini Pak, hidung, kuping, mulut, kemudian dubur dan juga kubul. Ketika dimasukkan, itu lubang terbuka. Kalau dimasukkan, batal puasanya. Tapi kalau suntik, dia kan lewat pori-pori, bukan lubang terbuka, maka itu tidak batal. Tapi kalau pendapat yang pertama, itu lubang juga, tapi lubang yang dibuat, gitu, maka batal juga puasanya. Nah, jadi ada dua pendapatnya. Pendapat yang ketiga, ini membedakan antara suntik yang lewat pembuluh darah dengan suntik yang lewat otot. Kalau suntik yang lewat otot boleh, tapi kalau suntik yang lewat pembuluh darah ini tidak boleh. Karena kalau pembuluh darah katanya bisa nyampe ke tenggorokan, berasa. Katanya seperti itu. Kemudian yang keempat ini Pak, yang enakan Pak. Khususnya untuk yang kita sakit, yang keempat bahwa kalau suntiknya untuk obat darurat nih Pak, harus disuntik, maka tidak batal puasanya. Tapi kalau suntiknya untuk menambah energi, maka itu bisa membatalkan puasa. Lah kalau enak, kalau menambah energi boleh, lah kita diinfus saja terus. Kuat Pak, seharian nggak makan nggak minum. Nah, mungkin itu saja. Sekian permasalahan sedikit yang terjadi, yang sering kita tanyakan pada bulan Ramadan. Saya kira insya Allah jelas ini sampai. Silakan kalau ada pertanyaan kita buka Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingin menanyakan, kalau puasa menurut saya mulai dari fajar dan subuh dan buka waktu datang maghrib atau subuh syamsi. Nah, sedangkan yang saya amati atau di lingkungan kita kan banyak masih berdekatan. Sedangkan datangnya waktu maghrib atau mulainya waktu maghrib terkadang masjid satu dan masjid yang lain itu berbeda 1 atau 2 menit. Nah, mungkin hal itu perlu kita lihat atau berhati-hati. Nah, untuk menyikapi hal itu, bagaimana kita dalam berbuka puasa, masih banyak yang harus kita ikuti, dan bagaimana cara berikhtiar puasa. Mungkin itu yang saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bagus. Memang pertanyaan yang sering ditanyakan ini. Jadi tolak ukur yang boleh membatalkan atau buka puasa itu bukan adzan Pak ya, sekali lagi bukan adzan, tapi masuknya waktu maghrib, yaitu ketika matahari terbenam secara sempurna. Bagaimana kita ketahuin? Mungkin kalau dulu orang itu paham matahari udah terbit, udah terbenam, maka buka saja langsung. Tapi untuk kita itu sangat bergantung dengan adzan. Maka dari itu yang adzan pun bergantung dengan waktu sholat yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah dan dunia. Maka kita harus merujuk kepada waktu yang sudah ditentukan ini, karena ilmu kita tidak ada kompeten gitu. Kalau mungkin ada muadzin zaman dulu, dia tahu oh ini udah waktu maghrib nih, dia adzan aja. Kalau kita berpatokan kepada waktu tersebut, maka ikutin waktu-waktu tersebut yang memang
sudah disahkan sama pemerintah, khususnya yang jadwal imsakiyah itu. Nah, itu tanggung jawab mereka, Pak. Udah bukan tanggung jawab kita. Pokoknya kita ngikutin yang ada di situ. Jamnya bagaimana? Nah, ini yang jadi permasalahan. Jam masjid kadang dicepetin atau dilambatin. Maka jam kita itu harus disamakan dengan jam nasional. Itu harus disamakan. Pokoknya disamakan jam kita nasional, kemudian kita ikutin jadwal imsakiyah kita. Insya Allah itu tidak ada perbedaan. Nah, kalau jadwal imsakiyah di sini sama di sono beda, itu jadi permasalahan. Tapi insya Allah tidak ada. Jadwal imsakiyah itu mengacu kepada nasional, kepada Menteri Agama, seperti itu. Jadi kalau di sini adzan duluan, di sono belum adzan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama memang ada perbedaan waktu, di kesalahan mungkin di jam atau lain sebagainya. Yang kedua, muadzinnya itu buka dulu, Pak, semenit. Dia buka dulu sampai minum dan lain sebagainya, baru diadzan, seperti itu. Jadi ada kemungkinan itu. Yang terpenting waktunya tidak. Makanya ya kalau kita mohon maaf, Pak, kadang tidak berpatokan dengan adzan masjid, tapi dengan TV, Pak. Nyari-nyari, mana ini TV yang cepat ini? Aduh. Iklan Iya, tahu-tahu iklan marjan ya. Ya Allah. Udah mau minum aja. Seperti itu. Solusinya seperti itu. Jadi kalau untuk kita aja jadi tanggung jawab kita, masjid ini imsakiyahnya harus ada, kemudian jamnya harus disesuaikan dengan jam nasional. Selebihnya di luar daripada kemampuan kita. Ikutin yang itu saja. Yang masyarakat sekitar pun kita yakinkan bahwa masjid kita ini bertanggung jawab untuk waktu subuh dan waktu maghrib. Wallahu a'lam. Ada lagi? Iya. Ini. Maaf, kakinya sakit ya, nggak apa-apa kaki. Oh iya ya. Sakit. Kurang jelas, Pak Dinding. Kurang kencang kalau itu. Ulang. Yang terakhir pertanyaannya gimana? Jadi Bapak berusaha puasa, maksudnya tidak berpuasa nih ya di awal misalkan, karena tahu ini diabetes harus terus makan gitu ya. Terus besoknya Bapak coba puasa gitu, dan ternyata bisa gitu ya. Kalau memang seperti itu, maka yang sebelumnya karena memang diyakini tidak bisa puasa selanjutnya, maka bisa fidyah langsung seperti itu. Jadi tidak perlu qadha. Tapi kalau suatu saat Bapak memang betul-betul sehat jadinya, maka diusahakan qadha yang itu. Jadi yang udah fidyah. Dan misalkan setelah Ramadan Bapak ternyata sehat, alhamdulillah diabetesnya menurun dan bisa puasa, maka diusahakan qadha yang hari pertama yang ditinggalkan itu. Gitu. Walaupun sudah dibayar fidyah dan diyakini tidak sembuh, tapi ternyata sembuh, alhamdulillah, maka bersyukur. Wah, qadha aja puasa yang dulu tertinggal, seperti itu. Wallahu a'lam.
Ada lagi? Oke. Iya, Pak. Oh, bekam. Bekam tidak membatalkan, Pak. Bekam tidak membatalkan puasa karena Rasulullah pernah melakukan bekam dalam keadaan puasa. Nah, jadi pertanyaan, kalau seorang yang penyakit asma itu ada obat itu, Pak ya? Obat semprot, nah itu ya. Obat semprot. Nah, ini ulama ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi jaga-jaga jangan pakai itu. Nanti bisa berasa di tenggorokan, itu bisa membatalkan. Tapi ada ulama yang meringankan. Kalau memang terpaksa dia lagi puasa asma dan nggak bisa disembuhkan kecuali pakai itu, maka insya Allah kita pakai pendapat yang tidak membatalkan. Gitu. Tapi kalau nyesek sedikit udah langsung nyemprot, seger, itu bisa membatalkan seperti itu. Begitu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa? Yang akan dapatkan ya. Iya. Oke. Kalau ini Pak, keluarnya mani itu karena mimpi itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Jadi yang membatalkan itu karena sengaja gitu. Entah maaf onani sendiri atau sama istri atau bersentuhan dan menikmati gitu. Terus keluar, Pak. Itu membatalkan. Tapi kalau dalam tidur kemudian mimpi keluar mani itu tidak membatalkan puasa. Itu rezeki, Pak. Tidak membatalkan, tidak. Enggak, kalau dia keluarnya pas tidur tanpa sengaja itu tidak membatalkan puasa. Tidak, dia hanya wajib mandi saja. Hanya wajib mandi. Seperti itu. Sudah, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Satu pertanyaan terakhir, bagaimana orang yang selalu bepergian jauh? Ya memang dia tugasnya bepergian jauh seperti gaet dan lain sebagainya. Apakah dia boleh tidak berpuasa terus? Jawabannya adalah dia harus berpuasa. Karena kalau dia terus ngikutin hukum itu, perjalanan dia itu, maka dia akan menggugurkan kewajiban secara sepenuhnya. Maka dia ketika itu hilang hukum dia, rukhsahnya. Rukhsahnya hilang, dia harus berpuasa sebagaimana. Kalau dia capek, itu baru bisa batal puasanya, boleh. Harus diganti. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا ولا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم علمنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.